Dan pemirsa terkait budidaya ketahanan pangan di lapas ini dan untuk membahas lebih jauh sudah bergabung bersama kita yaitu Bapak Dewanto Kalapas kelas 3 Dapo Singkep yaitu yang akan membahas lebih jauh bagaimana aktivitas di lapas Dapo Singkep dengan ketahanan pangan menanam terong ini. Dan telah terhubung bersama kita Pak Dewanto. Halo, selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya malam hari ini, Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Baik, Pak Dewanto, bisa diceritakan bagaimana munculnya ide ini hingga memunculkan ide untuk membudidayakan tanaman terong di lapas? Ya, jadi yang pertama adalah kami dulu bersama warga binaan sebagai salah satu kegiatan kemandirian di lapas. Awal mulanya kami menanam tanaman sawi, ya, dan kita jual juga begitu. Mungkin 80% banding 20%, sawi lebih banyak dulu. Hanya saja sawi ini punya kelemahan begitu. Jadi kalau ada hama seperti burung, dia habis pada saat kita selesai mengerjakan waktu untuk mengelolanya itu di kebun itu. Nah, akhirnya sekarang kita beralih ke tanaman terong yang lebih mudah dipelihara begitu. Jadi sekarang 80% terong, 20% sawi gitu. Itu awal mulanya. Jadi ketika sawi harganya juga tidak terlalu punya nilai gitu kan ya. Masih murah begitu. Jadi kami beralih ke tanaman terong yang agak mahal sedikit. Baik, apakah juga diperlukan keterampilan atau keahlian khusus dalam membudidayakan tanaman ini? Seperti di lapas tentunya. Untuk perawatan tanaman ini mungkin tidak perlu secara khusus mempelajari tekniknya ya, tapi kami membeli bibit kering di pasar lalu dipakai beberapa kali panen gitu. Kebetulan ada warga binaan kami yang juga dulunya bekerja di kebun, jadi sudah mengerti cara merawat tanaman ini gitu. Jadi sederhana lah, simple gitu. Kemudian juga dari sumber lain ya kita pelajari juga. Jadi tidak ada keterampilan khusus lah gitu. Bisa diperoleh dari berbagai sumber ininya, cara perawatannya. Baik, untuk antisipasi dan juga tentunya seperti semangat dari teman-teman dari warga binaan sendiri seperti apa untuk berpartisipasi dalam menanam tanaman-tanaman seperti sebelumnya ada sawi dan juga sekarang ada terong. Nah, seperti apa ini, Pak? Sebenarnya untuk mempekerjakan warga binaan untuk mengikuti kegiatan kemandirian ini di pertanian, itu kita mempunyai seleksi dulu ya. Ada sistem seleksinya dulu. Lalu kita sidang tim pengawas masyarakatan untuk narapidana yang mempunyai minat dan bakat ke pertanian. Saat ini ada 4 orang pekerja yang kita terjunkan ke pertanian di lapangan seluas kira-kira 200 meter persegi, gitu. Jadi ada skema dan pembagian tugas tersendiri kah Pak untuk pekerjaan dari antara warga binaan atau mungkin ada keahlian lain yang mungkin yang bisa dilakukan oleh warga binaan lainnya atau seperti apa ini? Ya, jadi selain pertanian kami juga pernah membuat kegiatan kemandirian dalam bentuk lain yaitu pembuatan perahu dari korek balon itu ya yang dari bambu itu ya. Tetapi karena warga binaan ini hukumannya pendek-pendek, jadi terhenti begitu. Juga pernah membuat gantungan kunci dari tali pancing, gitu. Dan ada satu lagi cucian motor yang berada di depan kantor. Baik, dan ini misalnya kalau hasil panen atau mungkin kreativitas yang dihasilkan oleh warga binaan, seperti apa kan untuk penghasilan, hasil dari dijual atau digunakan untuk konsumsi pribadi ini, Pak Dewanto? Iya, untuk terong ini kebetulan hanya kami jual saja dan tidak
dikonsumsi, paling ada dikonsumsi sedikit untuk mencoba gitu kan ya, mencoba dimasak, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Sebab ini sifatnya hanya tambahan saja, seperti sawi dan terong ini untuk sayuran gitu. Jadi tidak menu utama gitu. Baik. Dan apakah ada rencana lain Pak untuk pihak lapas dalam mengupayakan ketahanan pangan, menanam dari tanaman-tanaman lain seperti itu? Jadi kalau tanaman yang bisa kita tanam di sini sebenarnya dengan ketahanan pangan masih belum relevan ya, karena kalau ketahanan pangan itu skalanya harus besar, seperti jagung gitu ya. Tapi lahan di sini sempit sekali, jadi yang baru memungkinkan untuk dikembangkan ya hanya 2 model tanaman itu saja, seperti sawi dan terong ini, yang paling mudah dikerjakan dan bisa dipasarkan gitu. Baik, berarti ini juga masih terkendala dengan lahan tentunya ya Pak ya? Betul, lahannya sempit sekali. Dan apakah mungkin di sana ada pelatihan-pelatihan seperti yang mungkin kita sempat singgung tadi, seperti kreativitas yang bisa menghasilkan pergantungan kunci dan lain-lain. Apakah selama pandemi ini masih terus berlanjut atau mungkin seperti apa dalam lapas untuk warga binaan sendiri, Pak Dewanto? Ya, jadi untuk warga binaan lainnya masih kita upayakan untuk bisa melakukan kegiatan pembinaan kemandirian dalam bentuk yang lain, seperti membuat aksesoris, gantungan kunci dan perahu gitu, cindera mata begitu ya. Tetapi karena narapidana yang bisa, warga binaan yang bisa melakukan membuat keterampilan itu hukumannya pendek, jadi akan kita kader lagi warga binaan yang lain yang bisa menjadi instruktur kepada narapidana yang lainnya juga gitu. Nanti akan kita kembangkan. Baik, dan tentunya ini saling melatih antara satu sama lain ya Pak ya, untuk di dalam lapas ini sendiri. Dan hingga saat ini seperti apa Pak untuk tanaman-tanaman dan juga proses membuat keterampilan, apakah masih berlanjut direncanakan akan dibuat lebih besar atau seperti apa harapannya untuk kedepannya? Ya, harapannya kedepannya akan dikembangkan lagi. Jadi narapidana ini kita akan buatkan satu pelatihan, tapi dengan antar narapidana begitu ya. Dan kedepannya nanti akan kita bermitra dengan mungkin pemerintah kabupaten atau pihak swasta, BUMN, BUMD begitu, dan lembaga masyarakat lainnya gitu yang bisa kita ajak untuk bekerja sama dalam memasarkan atau memberikan keterampilan pada warga binaan kami begitu. Dan tentunya pihak lapas sendiri mensupport ya Pak terkait dari hal-hal positif yang bisa dilakukan oleh warga binaan. Sangat mensupport. Jadi memang program pembinaan kami ya begitu akan kami kembangkan dan merupakan program dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga yang secara luas akan kita laksanakan begitu. Baik, dan ini tentunya ide yang sangat menarik sekali Pak Dewanto dan bisa ditiru oleh lapas-lapas lain mungkin dan tentunya untuk warga binaan yang ada di daerah lain juga karena hal yang positif bisa tetap dilakukan walaupun di dalam lapas seperti itu oleh warga binaan. Ya. Siap, betul. Ya, terima kasih Pak Dewanto atas kesempatan untuk berbincang malam hari ini. Semoga teman-teman yang bertugas tentunya pihak lapas juga dalam keadaan sehat, begitu pun dengan teman-teman warga binaan yang ada di sana. Sehat selalu Pak Dewanto, selamat malam. Selamat malam, terima kasih.